Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat SMK Negeri 1 ini. Hari ini bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama saya Bapak Dedi Irawan SPD. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang manfaat mempelajari materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Persiapkan diri kalian dengan baik. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas tentang manfaat mempelajari materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu statistika atau statistik? Statistik adalah kumpulan angka-angka yang berupa data atau informasi. Sedangkan statistika adalah suatu ilmu pada bidang matematika yang mempelajari tentang bagaimana menghasilkan statistik. Jadi statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang mengolah data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuan mempelajari statistika. Setelah memahami pengertian dari statistika, selanjutnya adalah mengenal tentang apa itu tujuan dari statistika. Adapun tujuan dari statistika adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber bahan atau informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan populasi tertentu. Yang ketiga, mendapatkan gambaran masalah mengenai kependudukan. Yang keempat, membuat perkiraan dari data untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, membuat proses analisis data untuk mengetahui suatu nilai barang. Yang keenam, memperkecil luas populasi menjadi ukuran yang lebih mudah dipahami. Adapun pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang pemerintahan, pada bidang transportasi, pada bidang finansial, dan pada bidang olahraga. Sekarang mari kita bahas bidang pemerintahan. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang pemerintahan, sangatlah diperlukan. Pasalnya, dengan statistika, para instansi dan lembaga pemerintahan bisa mengontrol langsung populasi warga, penyuntikan vaksin, kuantitas dan kualitas pendidikan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk yang kedua, bidang finansial. Salah satu bidang yang juga menyadari pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari adalah layanan finansial. Penggunaan statistika di bidang ini sangat jelas, antara lain untuk memantau kondisi pasar terkait stok dan investasi. Perusahaan yang memutar perekonomiannya lewat investasi jadi bisa memilih aset yang tepat agar terhindari dari risiko kerugian. Bidang yang ketiga adalah bidang transportasi. Di bidang transportasi, statistika digunakan untuk memantau kondisi di lapangan sebelum akhirnya pemerintah membuat keputusan baru. Misalnya, dengan statistika, pemerintah DKI Jakarta bisa melihat efisiensi Transjakarta untuk mengurangi kemacetan. Apabila dirasa efektif, pemerintah bisa menerbitkan kebijakan mengenai penggunaan Transjakarta sebagai transportasi umum. Nah, pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir yang ingin kita bahas adalah pada bidang olahraga. Selain bidang-bidang yang berkaitan dengan masyarakat luas dan keuntungan perusahaan, statistika juga dipakai pada bidang olahraga. Anda tentunya pernah menggunakan aplikasi yang bisa mencatat performa berolahraga. Nah, aplikasi tersebut juga menggunakan statistika untuk merekam kualitas berolahraga sehingga bisa dikaitkan dengan kondisi kesehatan Anda. Baik, untuk yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan adalah sedikit tentang bahan pembelajaran kita pada pertemuan pertama pada materi statistika, yaitu yang harus kalian lakukan adalah satu, menentukan ukuran penyebaran data. Semua hal-hal yang terkait tentang ukuran penyebaran data telah Bapak bagikan pada bahan ajar yang telah kalian pegang di meja kalian masing-masing. Selanjutnya, ada proses membuat tabel distribusi frekuensi, di mana urutannya yang harus kalian lakukan adalah
mengurutkan data yang terendah ke yang terbesar, menentukan jangkauan atau rank, menentukan banyak kelas, menentukan panjang interval kelas, menentukan ujung kelas pertama dan seterusnya, menentukan ujung atas kelas pertama dan seterusnya. Nah, untuk poin yang kedua yang harus kalian lakukan adalah membuat histogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baiklah siswa dan siswi hebat SMK Negeri 1 ini, demikianlah video pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.